Ya, jika perlu terapkan hukuman bagi pelaku adalah hukuman percobaan pembunuhan berencana. Maka dosis hukumannya karena dilakukan pada saat negara dalam keadaan darurat COVID, terapkan hukuman seumur hidup setidak-tidaknya atau minimal pidana 15 tahun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Syahputra. Hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum potret hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini. Laboratorium Kimia Parma di Bandara Kuala Namu jadi mesin pembunuh berencana. Rekan-rekan sekalian, Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara telah mengamankan 4 orang petugas laboratorium rapid antigen Kimia Parma di lantai M Bandara Kuala Namu International Airport pada Selasa 27 April 2021 pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun kronologis penangkapannya pada pukul 15.05 WIB, anggota Krimsus Poldasu yang berpakaian sipil menyamar sebagai calon penumpang salah satu pesawat dan melaksanakan tes rapid antigen. Selanjutnya anggota polisi yang berpakaian sipil tadi mengisi daftar calon pasien untuk mendapatkan antrian. Setelah mendapatkan nomor antrian, polisi yang menyamar tadi dipanggil nama dan masuk ke ruang pemeriksaan untuk diambil sampelnya lewat kedua lubang hidungnya. Setelah selesai pengambilan sampel, maka petugas Krimsus menunggu di ruang tunggu hingga keluar hasil rapid antigen berselang sekira 10 menit. Hasil yang didapatkan oleh sang polisi ini adalah positif COVID-19. Setelah itu terjadilah perdebatan dan saling balas argumen. Maka polisi memeriksa, menggeledah seluruh isi ruangan laboratorium rapid antigen Kimia Parma dan para petugas Kimia Parma pun dikumpulkan. Apa yang didapat? Petugas Krimsus mendapati barang bukti ratusan alat yang dipakai untuk rapid antigen untuk pengambilan sampel ternyata bekas pakai dan telah didaur ulang. Alat yang digunakan untuk pengambilan sampel dimasukkan ke dalam hidung atau itu dicuci kembali dan dibersihkan kembali. Setelah itu digunakan alat bekas itu dimasukkan ke dalam bungkus kemasan seolah-olah itu adalah baru dan digunakan dan dipakai kembali untuk pemeriksaan orang atau pasien berikutnya. Selanjutnya, pukul 16.15, Kanit 2, 4 Tipiter Krimsus Polda Sumut, AKP Jericho membawa para petugas tenaga kesehatan Kimia Parma berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut di Kepolisian Sumatera Utara. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 2 unit komputer, 2 unit printer, uang, ratusan alat rapid test bekas yang sudah dicuci bersih dan dimasukkan ke dalam kemasan, serta ratusan alat pengambil sampel rapid antigen yang masih belum digunakan. Rekan-rekan, ini parah, kejahatan yang sangat mengerikan, berpadunya macam-macam bentuk kejahatan. Ada tindak pidana penipuan, ada tindak pidana terhadap hukum konsumen dengan menggunakan alat sediaan farmasi bekas, termasuk jika diperluas, ini bisa dipersamakan mirip dengan orang yang akan melakukan percobaan pembunuhan berencana. Sangat jelas unsurnya, dari niatnya, motifnya, ada perbuatannya, actus reanya, mens reanya. Mereka dengan sengaja melakukan daur ulang alat. Mereka tahu resiko perbuatan perilakunya berpotensi melakukan penularan terhadap orang lain. Orang yang aslinya negatif bisa ketularan dong dari bekas alat orang yang positif. Kan ini jelas-jelas perbuatan yang disengaja, direncanakan, dan dikemas sedemikian rupa oleh para pelaku. Dan bisa menyebabkan matinya orang yang diperiksa di lab Kimia Parma Bandara Kuala Namu Medan dengan cara menggunakan alat tes daur ulang tadi. Adapun dampak terhadap kejahatan pelaku ini yaitu pertama, bikin orang yang sehat jadi bisa sakit, bahkan bisa mempercepat kematiannya. Kedua, membuat dampak sarana fasilitas kesehatan akan terus dinyinyiri secara masih ada anggapan sebagian masyarakat COVID itu bohong-bohongan, hanya rekayasa, hanya untuk cari uang melulu melalui sarana-sarana medis. Jadi ini bahaya.
Jadi perbuatan pelaku ini dapat diduga sebagai mesin pembunuhan berencana dan dapat dikualifikasi perbuatan oknum tenaga kesehatan Kimia Farma ini sebagai tindakan percobaan terhadap pembunuhan yang berencana. Rekan-rekan sekalian, jika ditarik dalam konsep pertanggungjawaban mutlak atau strict liability, dari kejadian ini sudah terjadi dampak ancaman serius bagi kesehatan kemanusiaan yang menimbulkan kerugian bagi orang yang di rapid test di Kimia Farma Bandara Kuala Namu. Ada kausalitas antara kerugian calon penumpang atau penumpang dengan perbuatan yang semestinya diawasi oleh perusahaan PT Kimia Farma. Korban-korban yang selama ini dipositifkan oleh unit laboratorium Kimia Farma harus meminta ganti rugi dan menuntut PT Kimia Farma, dan PT Kimia Farma harus membayar ganti rugi, dan polisi harus menarik perusahaan Kimia Farma sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan atas kejadian ini. Andai saja para penegak hukum berani, termasuk hakim nantinya berani melakukan penemuan hukum, bisa saja terapkan saja hukuman mati bagi pelaku. Apalagi ini orang-orang medis yang dengan curang dan sadis seperti ini, juga terhadap dokter yang jaga yang ada di pada sarana laboratorium tersebut, harusnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya mencabut izin prakteknya saja, tapi harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Terlebih lagi kepada perusahaan Kimia Farmanya. Jelas ini adalah abai, ngawur, yang terkesan hanya bisnis alat semata tanpa pengawasan. Secara laboratorium ini berada di bandara internasional. Rekan-rekan, dari kejadian ini juga tampak pengelola pada otoritas bandara yang punya kewenangan mengawasi segala aktivitas yang ada di bandara kurang mengawasi secara maksimal. Kita masih ingat ada trauma rasa pada waktu pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta pada waktu berlalu, yaitu ada dokter yang abal-abal dengan segala modus penipuannya, dan juga telah ada korban pada yang dilakukan oleh dokter abal-abal tersebut. Dan ini terjadi lagi di Bandara Kuala Namu level internasional terhadap laboratorium Kimia Farma. Artinya apa? Pengelola bandara harus lebih teliti, tidak boleh sembarangan. Dan pengelola bandara harus melakukan pengawasan terhadap semua unit yang ada di bandara. Maka polisi perlu pendalaman penyidikan yang lebih detail atas kasus ini. Karena melihat kasus ini dapat saja diduga perbuatan ini berlanjut. Ada kong-kali-kong antara orang-orang yang ada di sana. Ya, jadi dapat ditarik pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab sebagai pelaku. Apakah dia sebagai turut sertakah atau perbuatan ini dapat terjadi atau terjadi secara berlanjut oleh orang-orang ini. Dan ini diancam dalam pidana pasal 55, Junto pasal 64 Kitab Undang Hukum Pidana. Rekan-rekan sekalian, perilaku para petugas Kimia Farma yang mentalnya menipu ini juga perlu dihukum. Ini jahat banget, ngawur pakai banget. Perbuatan mereka bisa buat semua orang ketularan dan sudah buat orang cemas dan menimbulkan rasa ketakutan bagi orang yang diperiksa di laboratorium Kimia Farma Bandara Kuala Namu. Semua orang bisa dipositifkan melalui alat bekas yang dicuci ulang oleh mereka-mereka yang berkomplotan jahat ini. Hanya cari untung buat kesenangan dan rela mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi mereka. Jadi dari kejadian ini harus ada kesepahaman yang sama antara penegak hukum, polisi, jaksa, hakim sebagai sistem peradilan pidana dengan melihat dampak bahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang secara sosiologis maupun pertanggungjawaban pidana, sehingga terapkanlah hukum maksimal bagi para pelaku, termasuk meminta pertanggungjawaban pimpinan laboratorium, termasuk pimpinan PT Kimia Farma. Hakim harus berani menemukan hukum dalam kasus ini melalui konstruksi hukum argumentum per analogium, yaitu sebuah peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis, mirip perbuatannya yang diatur dalam sebuah undang-undang. Ya, jika perlu terapkan hukuman bagi pelaku adalah hukuman percobaan pembunuhan berencana, maka dosis hukumannya karena dilakukan pada saat negara dalam keadaan darurat COVID, terapkan hukuman seumur hidup setidak-tidaknya, atau minimal pidana 15 tahun lah. Atau hukuman denda setinggi-tingginya juga diterapkan pada perusahaan yang lalai mengawasi bawahannya yang bertugas sebagai tenaga kesehatan di laboratorium rapid antigen
Kimia Farma di Bandara Kuala Namu International Airport. Demikianlah paparan saya berkaitan tentang laboratorium kimia Farma yang menjadi mesin pembunuh berencana terhadap penggunaan alat-alat rapid bekas. Biarkanlah di negeri ini ada dialektika, biarkanlah di negeri ini ada pengawasan, biarkanlah di negeri ini ada partisipasi masyarakat demi kebaikan negara, demi memperbaiki sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Sahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.